Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Hasil perolehan suara sementara calon anggota DPD RI Alfiansyah Bustomi alias Komeng melampaui pendapatan suara capres dan cawapres Ganjar Mahfud MD. Tanpa kampanye, tanpa spanduk atau baliho dan bermodalkan foto nyeleneh, Komeng melesat meninggalkan caleg-caleg lainnya. Uhuinya gimana, Sak? Coba, Sak. Kamu aja deh. Uhui. Tak disangka, banyak warga Jawa Barat yang memilih Alfiansyah Bustomi atau yang lebih tenar dengan nama Komeng sebagai perwakilan mereka di DPD RI. Hingga Senin pagi, jumlah suara yang diperoleh komedian itu sudah melewati angka 1,8 juta. Padahal suara yang masuk baru sekitar 55%. Yang lebih mencengangkan lagi, ternyata perolehan suara untuk Komeng di Jawa Barat bahkan melampaui pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD yang memperoleh 1,5 juta suara. Foto Komeng yang tidak biasa di lembaran surat suara sepertinya ampuh menarik perhatian para pemilih. Foto yang tidak biasa itu juga sebenarnya tidak menyalahi aturan. Kalau kita sesuai dengan aturan aja ya, kan tidak disebutkan di situ soal harus menutup gigi dan lain sebagainya begitu ya, atau harus tegap gitu, fotonya harus kaku, tidak seperti itu. Yang pasti lebih kepada biasanya ukurannya aja, backgroundnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pada prinsipnya Bawaslu ini tetap berpegang kepada PKPU dan menjadi objek pengawasan kita adalah PKPU itu sendiri. Alfiansyah Bustomi alias Komeng maju untuk menjadi anggota DPD RI periode 2024-2029. Di basis data KPU, dia memiliki visi mengembangkan kesenian daerah Jawa Barat dan tanah air, serta memancing kebahagiaan masyarakat melalui komedi. Komeng menceritakan awal mula ia akhirnya tertarik mencalonkan diri sebagai senator karena usulannya mengenai Hari Komedi Nasional belum kunjung ditetapkan pemerintah. Padahal telah lama ia mengajukan ide tersebut ke legislatif. Kalau merunut dari awal ya saya cuman tadinya hanya membawa aspirasi teman-teman. Tapi kalau sudah begini mungkin akhirnya aspirasi masyarakat harus dibawa juga ya. Waktu itu berapa kali saya ketemu dengan DPR, dengan Pak Fadli, waktu itu sih saya ngajukan. Sebenarnya udah 2 kali waktu saya di PMI juga saya ngajuin soal undang-undang PMI waktu itu, terus ngajuin lagi Hari Komedi. Ya diterima oleh legislatif, diterima. Tapi tetap katanya harus yang memberikan keputusan eksekutif. Gitu sih pada saat itu gitu. Kayak kok lama. Bertanya kepada senior-senior, iya yang kita ambil Bing Slamet. Gitu. Malah kalau Bang Ben ya udah ada jalannya di Kemayoran karena kan kelahirannya dia nih. Makanya Bing Slamet kita pakai hari lahirnya untuk jadi Hari Komedi. Izinnya sama keluarganya diterima, tapi izin ke pemerintah sudah juga, tapi belum disahkan. Tanggal berapa itu, Kang? 27 September. Saya minta itu kok lama gitu. Makanya saya nggak punya kenalan orang dalam. Lama-lama ya kenal juga sama Pak Fadli John. Tapi kok tetap lama. Apakah saya harus jadi orang dalam? Kan gitu tuh. Gitu akhirnya ya saya berusaha lah untuk jadi orang dalam dengan jalan lewat pemilu ini. Nah, nggak tahu nih. Kan kita juga belum tahu kan real count-nya kan belum final ya, belum tuntas. Jadi apakah saya nanti di dalam atau enggak saya nggak tahu. Nah kalau udah di dalam saya masa nggak bisa maksa nih gitu. Goal itu dulu gitu sebenarnya sih memang ya awal-awalnya dari hal itu dulu gitu, jadi makanya pengen ke dalam. Setelah dukungan dari keluarga, rekan-rekannya sesama komedian, Komeng pun memantapkan diri maju sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah DPD Jawa Barat. Tidak seperti calon-calon DPD lain yang menggunakan berbagai APK, selama masa kampanye, Komeng justru gencar melakukan show off air agar warga tetap ingat padanya. Kampanye ini, masa kampanye kemarin itu ya,
Kang Komeng bisa dikatakan tidak melakukan kampanye sama sekali seperti itu ya? Enggak, tapi cuman saya kalau mungkin orang menilainya sosialisasi kali ya. Saya kan hampir off air tuh, ya off air aja dibanyakin, kan keliling juga tuh. Keliling. Ya cuman asal ngeliat aja si Komeng masih ada nih, Gitu aja sih saya menilainya gitu. Jadi nanti saya mencalonkan, nanti saya enggak, hampir enggak pernah sih. Cuman dibanyakin off air aja waktu itu. Jadi kampanye malah dibayar gitu. Siapa sangka taktik foto nyeleneh Komeng membuatnya bisa meraih 1,8 juta suara di pemilu, jauh melampaui calon anggota DPD Jawa Barat lainnya. Tentu saja perolehan suara itu membuat langkahnya menuju senator asal Jawa Barat kian dekat. Apakah Komeng bisa merealisasikan programnya, memancing kebahagiaan masyarakat melalui komedi? Kita tunggu kiprahnya. Uhuy! Tim TV One mengabarkan.